Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Pahari. Jumpa lagi di acara Gelar Wicara Kurma dengan saya Amira Mahya, siswi SMP Negeri 1 Sampit dengan Ibu Hajah Siti Hadijah. Ibu Hajah Siti Hadijah ini adalah salah satu guru penggerak di SMP Negeri 3 ya Ibu. Sekolah penggerak, jadi Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Sampit, dan SMP Negeri 3 Sampit merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Waringin. Wah, keren sekali ya Ibu. Sebagai sekolah penggerak nih Ibu di Kota Waringin Timur, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengelola kurikulum Merdeka di sekolah Ibu? Ya, alhamdulillah pengalamannya luar biasa. Di sana kami sebagai namanya sekolah penggerak, jadi kami harus selalu siap berinovasi, berkreasi, berkolaborasi tentunya untuk berkolaborasi menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk bisa kesediaannya, kemampuannya untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, di sana tentunya banyak seni-seninya ya, seni untuk merangkul bersama, seni untuk kita memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, seni untuk belajar bersama, dan tentunya seni yang sangat Ibu pengalaman yang luar biasa itu kami terbiasa untuk saling merefleksi satu sama lain pada kegiatan-kegiatan untuk memahami dan melaksanakan kurikulum Merdeka itu, apalagi di sekolah penggerak yang tentunya sangat banyak pengalaman. Awalnya itu kan melalui tahapan-tahapan menjadi sekolah penggerak itu. Tahapan-tahapan pertama kami, Ibu sebagai kepala sekolah diberikan uji kompetensi. Kepala sekolah yang diuji kompetensi, yang diuji adalah kepala sekolah, bukan gurunya, bukan pegawainya, tapi kepala sekolah yang diuji mampukah seorang kepala sekolah untuk bisa membuat perubahan pada dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan yang kami pimpin. Wah, luar biasa sekali ya Ibu pengalamannya. Dengan pengalaman ini Bu, bagaimana capaian dalam pengelolaan kurikulum Merdeka yang telah Ibu lakukan tersebut? Berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, di mana kami waktu itu sebelum mendapat keputusan lolos sebagai sekolah penggerak, kita kan disuruh memilih kurikulum apa yang kita laksanakan, apakah implementasi kurikulum Merdeka dilakukan masih belajar, atau mandiri belajar, atau mandiri berbagi. Nah, waktu itu kami bersama seluruh stakeholder yang di sekolah, khususnya Dewan Guru, ingin ada perubahan dengan belajar mandiri. Nah, mereka dengan secara belajar mandiri inilah kami bersama-sama belajar bersama tadi, saling bahu-membahu, saling berkolaborasi, saling satu sama lain mencari info-info tentang kurikulum Merdeka. Nah, akhirnya alhamdulillah capaian kami capai, teman-teman saling bantu-membantu satu sama lain. Bagaimana sih pelaksanaan kurikulum Merdeka, dari memahami CP, capaian pembelajaran, menjadi suatu alur tujuan pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, dan terlaksana pembelajaran yang disebut dengan berdiferensiasi, melaksanakan disiplin penguatan disiplin budaya positif, disosialisasikan kepada orang tua dan seluruh siswa tentunya. Nah, ini alhamdulillah itu dapat tercapai, dan di kurikulum Merdeka ini pun implementasinya bisa terlaksana, dan guru-guru sudah mulai terbiasa, dan itu dapat merubah rapot pendidikan pada sekolah kami, sehingga menjadi yang asalnya kurang menjadi baik. Bagus sekali ya Ibu. Bagaimana cara Ibu melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka tersebut Ibu? Untuk pelibatan terhadap orang tua pada saat kurikulum Merdeka ini kan memang di sekolah itu kan setiap tahun ada yang namanya workshop kurikulum. Nah, di workshop itu kami salah satu kegiatannya adalah menyusun visi misi
Nah, dalam menyusun visi misi ini kami melibatkan tentunya orang tua, karena orang tualah yang punya andil besar untuk terlaksana program sekolah, khususnya kurikulum merdeka ini. Karena kan kurikulum merdeka ini pelibatan orang tua sangat dominan, karena pelibatan orang untuk mendampingi anak-anaknya kebersamaan. Nah, alhamdulillah pada kegiatan ini orang tua hadir dalam penyusunan visi misi. Kami bersama para siswa juga, para tokoh masyarakat kami undang, stakeholder ada pemerintahan kecamatan kami undang, dinas pendidikan juga kami undang, sehingga kolaborasi semuanya itu berjalan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, dan segala agenda program yang kami programkan untuk tercapainya implementasi kurikulum merdeka ini secara baik dapat terlaksana, tentunya tidak terlepas dari perlibatan stakeholder yang ada, khususnya orang tua. Iya. Bagaimana hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlibatan orang tua pada kurikulum merdeka, Bu? Nah, tentunya kan segala sesuatu itu tentu tidak bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ada hambatan-hambatan yang kita harus lalui, itulah tantangan yang harus kita lalui. Itulah tantangan, bukan berarti bagi kami mundur, tapi tantangan itu merupakan motivasi untuk terus berjalan maju ke depan. Nah, tantangan yang kami hadapi, tentunya kami harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua bagaimana orang tua keterlibatan itu dengan kesibukan mereka sebagai orang tua di rumah, sebagai mereka mencari nafkah di rumah, di luar rumah untuk anak-anaknya. Jadi hambatannya itu kadang-kadang schedule yang kita tentukan sudah kita tentukan, ternyata orang tua ada berhalangan karena ada pekerjaan mereka yang harus mereka laksanakan. Jadi akhirnya kami memfleksibel waktu dengan orang tua. Nah, alhamdulillah salah satu program yang kami laksanakan, orang tua melaksanakan bercerita di dalam kelas. Jadi orang tua mendongeng, kami undang orang tua itu untuk bisa terlibat dalam kegiatan implementasi kurikulum, terutama budaya literasi numerasi itu. Dan alhamdulillah orang tua sangat antusias, walaupun tadi ada hambatan. Kita skedulkan ini orang tua ini di kelas ini misalnya hari ini ya, hari Selasa, tapi ternyata mereka, oh maaf saya nggak bisa hari ini, bisa nge-skedulkan ulang. Nah, itu ya hambatan-hambatannya. Tapi tidak menjadi, seperti katakan tadi, tidak menjadi halangan bagi kita untuk bisa terus maju, untuk bisa bersama-sama meningkatkan kualitas di sekolah kami. Nah, Ibu, selain hambatan, bagaimana capaian pelaksanaan perlibatan orang tua yang Ibu lakukan? Selain hambatan ini, tadi kan akhirnya walaupun itu hambatan, tapi kami alhamdulillah bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana solusinya kalau ada hambatan seperti itu tadi? Nah, akhirnya ada solusi, dan akhirnya capaian orang tua. Dan ketika orang tua dilibatkan, mereka sangat senang, mereka sangat merasa bahwa mereka adalah bagian besar dari satuan pendidikan, sehingga hubungan kami dengan orang tua, dengan masyarakat juga di sekitar sekolah terjalin dengan baik, sehingga program-program yang ada di sekolah dapat terlaksana. Dan orang tua pun apa yang kita programkan, mereka menerima dengan baik dan mendukung baik itu berupa mendukung secara moral, pikiran, tenaga, bahkan materi pun mereka mendukung dalam kegiatan-kegiatan ini. Apalagi ada kegiatan namanya P5 ya. Iya. Anda kan tahu P5 ya, proyek penguatan proyek pelajar Pancasila, yang tentunya kita proses-prosesnya itu dalam melaksanakan P5 itu kan itu 50-70% itu orang tua terlibat. Dan kalau orang tua tidak terlibat kan hasilnya kan nggak bisa sesuai apa yang kita, sesuai ekspektasi kita. Iya, Nah, jadi dalam P5 itulah nampak sekali sangat dominan sekali peranan orang tua, dan hasilnya pun capaiannya kami sudah beberapa kali melakukan gebiar pameran karya produk dari P5, dan akhirnya terakhir ini tadi kami melaksanakan, walaupun kelas 9 belum kurikulum merdeka ya, tapi pembahasannya juga ada sumatif akhir jenjang kelas 9. Kami berdasarkan diskusi tidak
melulu pengetahuan yang anak-anak tidak menjawab soal secara pengetahuan, tapi produk. Nah, tentunya produk itu kan hasil kerjasama mereka dengan orang tua, dan alhamdulillah produk-produk mereka itu yang dibuat oleh anak-anak kolaborasi dengan orang tua menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan, dan juga malah menghasilkan sesuatu yang bisa bernilai finansial, ekonomi, seperti yang kami pamerkan sini. Jangan sini kan namanya minyak jelantah tuh, minyak jelantah yang dibuat dari sabun. Jadi orang tua itu minyak jelantahnya jangan dibuang ya gitu. Jadi orang tua ikut mengumpulkan, rame-rame mengumpulkan minyak jelantah dan diolah bersama dengan anak-anak yang sudah kita beri pengetahuan kerjasama dengan masyarakat untuk bisa memproduksi sesuatu yang menghasilkan pengalaman yang sangat berharga, dan juga dan produk-produk itu orang tua juga yang belinya. Jadi alhamdulillah pesanan mereka itu sampai kadang-kadang kami kehabisan stok tuh. Ya, selain meja juga ada briket, ada juga kompos yang orang tua juga ikut serta untuk memanfaatkan hasil-hasil dari anak-anak. Itu merupakan produk yang memang prosesnya itu kan bersama kolaborasi dengan orang tua. Wah, luar biasa sekali ya Ibu peran dari orang tua ini. Selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir nih Ibu, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan atas capaian tersebut? Tentunya kami berharap ya, dari hasil kami tidak puas dengan capaian Anda. Tentunya kami akan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, tindak lanjut kami akan selalu berkolaborasi dengan orang tua. Kecil apapun program yang kita rencanakan di sekolah kita, tentu kita harus sosialisasi terus dengan orang tua. Tidak hanya orang tua, kami sudah melibatkan ke dunia usaha yang ada di sekitar sekolah kami, UMKM yang ada di sekitar sekolah kami, untuk bisa selalu berkolaborasi. Dan akhirnya alhamdulillah kami dengan berkolaborasi bersama orang tua, dengan masyarakat sekitar, yang tindak lanjutnya kami akan melaksanakan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, kan sehingga anak-anak nanti ke depannya walaupun hanya usia SMP mampu menjawab tantangan masyarakat yang ada sekarang ini, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka tidak punya harapan apa-apa setelah selesai di sekolah menengah, tapi mereka punya harapan ke depan karena punya skill yang sudah dikolaborasikan dengan orang tua. Jadi mereka bisa memilih nanti saat sekolah ke atasnya, mereka apa sih yang mau, potensi apa yang saya kembangkan, dan orang tua pun juga tahu. Jadi ke depannya ini nanti orang tua tetap selalu kami libatkan, tidak hanya dalam P5, juga dalam segala kegiatan-kegiatan yang lain dalam meningkatkan mutu anak-anak dan tentunya mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Sampit, juga di Kota Waringin Timur pada umumnya. Wah, puji syukur gelar wicara kurma kita pada hari ini sudah selesai Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sebelum saya tutup, apakah Ibu ingin menyampaikan quotes atau pantun dulu untuk teman-teman semua? Oke, ya. Baik, sebagai closing terakhir ya. Iya. Pesan yang pertama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan antipati pada perubahan. Mari kita masuk kepada perubahan untuk mengetahui apa yang harus kita kerjakan untuk langkah yang kedepannya. Dan terakhir, pergi ke taman main ayunan. Cakep. Indah nian, dikelilingi bunga. Cakep. Cukup sekian temu kita hari ini, dan salam bahagia untuk kita semua. Wah, keren banget Ibu pantunnya. Terima kasih Bu. Saya juga punya pantun nih Bu. Iya. Jangan kalah dong. Pergi memancing ke Sungai Sula. Cakep. Nila dipancing di hari senja. Cakep. Pamit undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Iya, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurikulum merdeka. Salam.
Terima kasih Bu.